Perkenalkan, nama saya Maria Barklamen. Saya membuat video ini mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan pendengaran. Yang pertama, sudut pandang fisiologis. Sudut pandang fisiologis berdasarkan derajat gangguan pendengaran yang bisa dihitung dengan satuan desibel atau disingkat dengan dB. Ada batasan gangguan pendengaran sudut pandang ini. Yang pertama adalah tunarungu atau tuli, yaitu anak yang tidak bisa mendengar sama sekali atau bisa mendengar hanya sampai 90 dB. Yang kedua, kesulitan pendengaran, yaitu anak yang gangguan bervulgatasi atau permanen namun tidak termasuk dalam tunarungu. Yang kedua, sudut pandang pendidikan. Sudut pandang pendidikan berpengaruh pada kemampuan berbicara dan perkembangan bahasa. Ada juga batasan gangguan pendengaran anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunarungu, mendengarkan informasi dari auditor. Yang kedua, kesulitan pendengar yaitu menggunakan alat bantu. Dengan gangguan pendengar juga dilakukan berdasarkan kemampuan pendengaran mendengar intensitas suara. Yang pertama, gangguan pendengaran ringan itu 26 sampai 40 dB. Dengan gangguan sedang atau berat, sedang atau moderate itu 41 sampai 35 dB. Gangguan sedang berat itu 56 sampai dengan 70 dB. Gangguan berat itu 70 sampai 90 dB. Identifikasi dengan gangguan pendengaran anak. Yang pertama itu tes sharing. Yang kedua, pengukuran Puretus sharing. Yang kedua, pengukuran auditor. Yang ketiga, pengukuran spacing auditory. Berikut itu ada indikator perilaku. Anak tidak memberi perhatian, anak memiliki masalah bicara, menolak menjadi sukarelawan dan kelas atau kelompok. Tanda-tanda fisik, anak mengeluarkan cairan. Yang kedua, berpapasan melalui mulut, bernapas melalui mulut. Yang ketiga, ekspresi wajah tampak lelah dan tertekan bahkan di pagi hari. Keluhan yang ditemukan anak. Yang pertama, sakit pada telinga. Yang kedua, mendengar suara berdegung atau seperti deringan. Yang ketiga, ada suara dalam telinga. Yang keempat, merasa ada benda di dalam telinga. Yang kelima, telinga terluka. Keenam, sering demam, sakit tenggorokan dan atau tonsilitis. Itulah keluhan anak yang mengalami gejala gangguan pendengaran. Yang pertama, ada kalau tingkat pendengaran itu ada 10 sampai 15 dB, itu masih normal deskripsinya. Tidak berdampak apapun pada kemampuan komunikasi.
16-25 dB gangguan minimal, 26-40 dB gangguan ringan. Karena sebagai orang tua dan guru dapat membantu anak dengan melatihnya menyadari dan membedakan suara-suara mencolok, termasuk suara di lingkungan, pola irama bicara dan irama musik, pengenalan huruf hidup dan huruf mati, pembicara dalam situasi ramai atau bising.